Hai teman-teman, selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dalam melindungi hak pemegang saham. Simak videonya ya. Pernahkah kamu berpikir bagaimana sebuah perusahaan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik? Jawabannya adalah good corporate governance atau yang bisa disingkat dengan GCG. Apakah itu GCG? Good Corporate Governance adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar berjalan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Lalu, mengapa GCG sangat penting? Tanpa tata kelola yang baik, perusahaan dapat mengalami berbagai masalah seperti korupsi, ketidaktransparan, bahkan kebangkrutan. Dengan menerapkan GCG, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor, menjaga keberlanjutan bisnis, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan profesional. Ada 5 prinsip yang ada dalam GCG. Yuk kita bahas satu persatu prinsip-prinsip itu. Yang pertama ada prinsip transparansi. Prinsip transparansi dalam perusahaan dapat tercapai dengan cara mengungkapkan informasi kinerja yang akurat dan disampaikan secara tepat waktu. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami proses pengambilan keputusan serta pengelolaan perusahaan dengan lebih baik. Ada 4 cara untuk mewujudkan prinsip transparansi. Yang pertama, sistem akuntansi yang berlandaskan pada standar akuntansi serta praktik terbaik guna menjamin kualitas laporan keuangan. Yang kedua, ada pengembangan IT dan sistem informasi manajemen untuk mendukung pengukuran kinerja dan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Yang ketiga, ada implementasi manajemen risiko terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko signifikan yang mungkin dihadapi perusahaan. Dan yang keempat, pengumuman lowongan pekerjaan secara publik sebagai bagian dari transparansi operasional dan tata kelola perusahaan. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat lebih meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan stakeholder. Dan yang kedua ada prinsip akuntabilitas, berkaitan dengan tanggung jawab Dewan Komisaris atau direksi dalam pengambilan keputusan dan hasilnya, sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada mereka dalam menjalankan tugas pengelolaan perusahaan. Ada 5 cara untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas. Yang pertama ada penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan akurat. Yang kedua ada pembentukan komite audit dan komite resiko untuk pengawasan dewan direksi. Yang ketiga ada pengelolaan kontrak bertanggung jawab dan penyelesaian masalah. Yang keempat penerapan sistem reward punishment untuk penegakan hukum. Dan yang terakhir adalah penggunaan auditor eksternal profesional yang berkualitas. Yang ketiga, ada prinsip responsibility, adalah sebuah konsekuensi dari wewenang yang dimiliki seseorang. Penerapan prinsip ini dapat diwujudkan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama ada meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab kepada masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Dan yang kedua, menghindari penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, menjaga sikap profesional dan menjunjung tinggi etika. Yang keempat ada prinsip independensi. Prinsip ini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengelolaan perusahaan, pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi harus sepenuhnya terlepas dari berbagai pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Hal ini penting agar pengambilan keputusan tetap objektif dan tidak terganggu, serta efektivitas pengelolaan kinerja perusahaan dapat terjaga dengan baik. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip fairness, berkaitan dengan perlakuan setara terhadap stakeholder. Untuk penerapan prinsip ini, beberapa langkah yang dapat diambil yaitu yang pertama, menerbitkan peraturan yang bertujuan melindungi pemegang saham minoritas. Dan yang kedua, menyusun corporate conduct dan compliance policy guna mencegah kecurangan dan konflik kepentingan. Yang ketiga, ada menyusun tugas dan tanggung jawab dewan direksi, dewan komisaris, manajemen, serta berbagai komite, termasuk sistem audit yang mendukung transparansi.
Yang keempat, ada melakukan pengungkapan informasi material secara menyeluruh yang berpengaruh terhadap keberlanjutan perusahaan. Dan yang terakhir, ada menawarkan kesempatan kerja yang setara bagi semua calon pegawai ataupun pegawai tetap yang telah berkontribusi pada perusahaan. Ada 3 tantangan dalam implementasi GCG untuk perlindungan pemegang saham. Yang pertama, ada ketimpangan kekuatan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Yang kedua, kurangnya penegakan hukum dan regulasi. Meskipun banyak regulasi yang mendukung GCG, penegakan hukum yang lemah dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran tanpa konsekuensi yang jelas. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran dan kepatuhan manajemen. Tidak semua perusahaan menerapkan prinsip GCG secara optimal, baik karena kurangnya kesadaran maupun karena adanya kepentingan tertentu. Ada 3 kritik terhadap implementasi GCG dalam perlindungan hak pemegang saham. Yang pertama, ada formalisme tanpa substansi. Banyak perusahaan yang hanya menerapkan GCG secara formal tanpa benar-benar menjadikan prinsip ini sebagai bagian dari budaya perusahaan. Yang kedua, ada potensi konflik kepentingan. Dewan komisaris dan direksi yang tidak sepenuhnya independen dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan yang merugikan pemegang saham tertentu. Dan yang terakhir, ada biaya implementasi yang tinggi. Penerapan GCG seringkali membutuhkan biaya yang besar. PT MRT Jakarta merupakan contoh dari perusahaan yang menerapkan prinsip GCG. PT MRT Jakarta menyadari pentingnya penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG untuk melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Komitmen ini diwujudkan melalui penetapan GCG yang mengatur peran rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. Dengan menerapkan GCG, PT MRT Jakarta membangun sistem manajemen yang transparan, akuntabel, dan terpercaya, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan nilai perusahaan di mata para pemangku kepentingan. Lalu, apa sih dampak yang dirasakan oleh pemegang saham jika perusahaan menerapkan prinsip GCG? Dampak yang dirasakan, yang pertama, kepercayaan dan kepastian investasi meningkat. Dengan transparansi dan akuntabilitas, membuat pemegang saham merasa aman berinvestasi. Yang kedua, perlindungan dari konflik kepentingan. GCG memastikan perlakuan adil bagi pemegang saham mayoritas dan minoritas. Yang ketiga, perlindungan hukum yang lebih baik. Dengan adanya regulasi dan kepatuhan terhadap prinsip GCG, pemegang saham memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat dalam menghadapi potensi pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dengan meninjau penerapan GCG oleh PT MRT Jakarta, dapat disimpulkan bahwa prinsip tata kelola yang baik meningkatkan kepercayaan dan kepastian investasi, menjamin perlakuan adil bagi semua pemegang saham, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat. Hal ini memperkuat nilai perusahaan dan memberikan rasa aman bagi para pemegang saham. PT Katarina Utama Tbk adalah salah satu contoh kegagalan perusahaan akibat pelanggaran serius terhadap prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Perusahaan ini terlibat dalam skandal manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan dana hasil IPO. Pada tahun 2009, PT Katarina Utama Tbk menggelar penawaran umum perdana atau IPO senilai 33,6 miliar rupiah. Namun, laporan keuangan tahun 2008 dan tahun 2009 justru dipenuhi dengan angka fiktif. Perusahaan mencatat piutang dan pendapatan dari MIG yang diduga fiktif, serta menggelembungkan aset melalui proyek-proyek palsu. Dari dana IPO yang besar, hanya 4,6 miliar yang benar-benar direalisasikan. Sisanya kemana? Sisanya diduga mengalir untuk keuntungan pribadi. Skandal ini membuat kepercayaan investor runtuh. Bursa Efek Indonesia akhirnya menyuspensi saham PT Katarina Utama Tbk pada 1 September 2010. Dan 2 tahun kemudian sahamnya resmi dihapus dari papan bursa atau delisting pada tanggal 1 Oktober 2012. Lalu, prinsip GCG apa saja yang dilanggar oleh PT Katarina Utama Tbk?
Yang pertama, transparansi. Perusahaan memanipulasi laporan keuangan dan menyembunyikan fakta dari publik dan investor. Yang kedua, akuntabilitas. Dana hasil IPO tidak digunakan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, ada responsibilitas. Tanggung jawab pun diabaikan, terbukti dari tidak terpenuhnya hak-hak karyawan dan penggunaan dana IPO untuk kepentingan pribadi. Yang keempat adalah independensi. Manajemen perusahaan terbukti tidak objektif karena melakukan manipulasi berdasarkan kepentingan internal. Yang kelima, keadilan. Keputusan yang diambil hanya menguntungkan segelintir pihak di dalam perusahaan, sementara pemegang saham dan karyawan menanggung kerugiannya. Akibat pelanggaran tersebut, para pemegang saham mengalami kerugian besar. Manipulasi data keuangan membuat investor tertipu untuk menanamkan modal pada aset yang sebenarnya tidak ada, mengakibatkan nilai investasi mereka merosot drastis. Minimnya transparansi dan kegagalan menerapkan prinsip-prinsip GCG membuat para pemegang saham tidak mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Ini membuat kepercayaan publik pun hancur, serta harga saham anjlok sebelum akhirnya disuspensi dan delisting. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa integritas dan tata kelola perusahaan yang baik bukan sekedar formalitas, tetapi fondasi utama bagi keberlangsungan usaha. Wah, menarik banget ya pembahasan kita. Kita jadi tahu bahwa Good Corporate Governance atau GCG punya peranan penting dalam menjaga keberlanjutan perusahaan dan melindungi hak pemegang saham. Contohnya, PT MRT Jakarta berhasil membangun kepercayaan investor karena transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan yang dijalankan. Sebaliknya, PT Katarina Utama Tbk jadi contoh buruk karena gagal menerapkan prinsip GCG. Manipulasi laporan keuangan dan kurangnya transparansi menyebabkan kepercayaan investor pun hilang, nilai saham turun, bahkan sampai delisting dari bursa efek. Pemegang saham pun sangat dirugikan. Dari dua contoh ini, kita bisa lihat bahwa GCG bukan hanya soal aturan, tapi juga kunci agar perusahaan tetap sehat, adil, dan berintegritas. Kalau diabaikan, akibatnya bisa fatal, seperti krisis keuangan, reputasi hancur, bahkan kebangkrutan. Terima kasih sudah menyimak video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.